Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desartika. Saya dari jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengapa proses sosialisasi penting untuk kehidupan anak dan beberapa contohnya di kehidupan masyarakat nyata yang sering kita lihat. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Sosialisasi setiap individu dimulai dari lingkaran paling kecil, seperti keluarga, teman dekat, hingga meluas ke masyarakat sekitar dan dunia. Pembentukan kepribadian seseorang bisa terjadi setelah menerima apa yang diberikan oleh lingkup tersebut sebagai fungsi dari sosialisasi. Dalam proses sosialisasi yang lebih dulu atau utama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sebagai media utama dalam proses sosialisasi karena keluarga merupakan orang yang paling dekat dan manusia pertama kali yang mengajarkan berbagai hal sejak di dalam kandungan ibu hingga masa balita di keluarganya. Maka diharapkan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dilakukan secara sempurna. Anak banyak belajar untuk mengembangkan dirinya melalui observasi dan kegiatan orang-orang di sekitarnya. Karena keluarga adalah tempat pertama anak dididik dan dibesarkan, perkembangan karakter anak di awal kehidupannya banyak dipengaruhi dan oleh interaksi dan sosialisasi mereka dengan keluarga. Sosialisasi sendiri merupakan proses di mana seseorang mendapatkan sesuatu yang baru dari orang lain. Pada prosesnya, seseorang mulai belajar memahami perilaku. Memperkenalkan anak pada dasar-dasar interaksi sosial bisa menjadi proses yang sangat panjang dan kompleks. Dan ketika berbicara mengenai sosialisasi, tidak ada kiat yang paling tepat dibanding praktik atau practice makes information. Semakin banyak praktis dan kebiasaan, kemampuan interaksi anak akan lebih mudah meningkat. Sederhana kebiasaan anak mengutarakan terima kasih dan berkomunikasi secara terbuka akan membantu anak menetapkan standar mengenai apa yang diharapkan dari mereka ketika berinteraksi dengan teman baru di lingkungan di luar keluarga. Baiklah, itulah penjelasan mengapa sosialisasi penting untuk pembentukan anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosialisasi secara umum dan menurut beberapa ahli. Adapun pengertian sosialisasi, sebenarnya apa sih itu sosialisasi? Baiklah, langsung saja pada pengertiannya itu. Sosialisasi merupakan proses di mana seseorang mendapatkan sesuatu yang baru dari manusia lain. Demikian konsep ini didefinisikan secara umum dalam lingkup studi sosiologi. Sosialisasi adalah proses seumur hidup yang berkenaan dengan cara individu mempelajari berbagai hal seperti norma dan nilai sosial. Bersosialisasi membutuhkan keaktifan dari tiap individu untuk mau bergabung dalam sebuah komunitas atau kelompok masyarakat. Keaktifan tersebut bisa didapatkan melalui proses belajar dan penyesuaian diri. Oleh sebab itu, kita sebagai individu harus aktif belajar dalam lingkungan sekitar kita. Nah, selain pengertian sosialisasi secara umum, ada juga pengertian sosialisasi menurut para ahli. Menurut James van der Sanden, seperti dijelaskan oleh Profesor Damsar dalam buku pengantar Sosiologi Pendidikan 2011, sosialisasi adalah tahap interaksi sosial yang membuat seseorang bisa memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan acuan perilaku agar bisa ikut serta dalam bagian dari masyarakat. Dan menurut Charlotte Buller, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Ia juga berpendapat bahwa sosialisasi bertujuan agar anggota masyarakat dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. Ada juga menurut Peter L. Becker, menurutnya pengertian sosialisasi merupakan
S. Greenberg, sosialisasi merupakan suatu proses perubahan dari individu untuk diterima atau sesuai dengan keinginan dari pihak luar. Hal ini bertujuan agar ia dapat ikut serta berpartisipasi secara aktif sebagai anggota suatu organisasi. Nah, dalam sosialisasi terdapat dua jenis sosialisasi. Yang pertama itu sosialisasi primer atau primary socialization. Adalah sosialisasi pertama yang dialami individu semasa kecil. Sosialisasi ini menjadi pintu masuk bagi seseorang dalam kehidupan masyarakat. Seperti keluarga menjadi tempat sosialisasi primer, yakni tempat di mana manusia dilahirkan, tumbuh, dan berkembang. Sosialisasi primer merupakan tempat menanamkan nilai budaya yang dianut keluarga, seperti aturan, agama, dan kepercayaan. Dan yang kedua ada sosialisasi sekunder atau secondary socialization. Adalah proses sosialisasi lanjutan yang mengenalkan individu pada berbagai sektor dalam masyarakat. Sosialisasi ini mengajarkan nilai-nilai baru di luar lingkungan keluarga, seperti lingkungan sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan kerja. Salah satu bentuk sosialisasi sekunder yang sering kita jumpai ialah proses resosialisasi atau proses permasyarakatan total. Nah, untuk yang terakhir saya akan memberikan contoh nyata contoh sosialisasi. Yang pertama ada di lingkungan keluarga. Contoh itu seorang anak yang meminta uang jajan kepada orang tuanya. Pasti teman-teman sering melakukannya semasa kecil, bahkan sampai saat ini. Lalu yang kedua itu ada orang tua yang menasehati anaknya. Yang ketiga, contoh orang tua yang mengajarkan tentang nilai dan norma kepada anaknya. Dan yang keempat itu seorang anak yang curhat kepada orang tuanya. Nah, teman-teman bagian dari contoh dalam keluarga itu yang mana? Nah, ada juga contoh sosialisasi dari lingkungan sekolah. Yang pertama itu guru yang sedang mengajar muridnya. Yang kedua ada seorang siswa yang sedang melakukan presentasi. Yang ketiga ada sekelompok pelajar sekolah yang sedang mengerjakan tugas kelompok. Dan yang keempat itu seseorang yang sedang musyawarah untuk melaksanakan liburan akhir semester. Siapa nih yang siap-siap liburan? Nah, ada juga contoh sosialisasi yang terjadi di masyarakat nyata. Yang pertama itu sekelompok pelajar yang sedang berdemo. Nah, sering sekali pasti teman-teman melihat atau bahkan pernah melakukannya, berdemo. Itu sering sekali dilakukan oleh mahasiswa. Adapun yang kedua itu melakukan gotong royong. Dan yang ketiga, mengikuti kepanitiaan atau organisasi tertentu di masyarakat. Dan yang keempat, mengikuti lomba pada saat peringatan Hari Kemerdekaan. Nah, itulah tadi penjelasan mengapa proses sosialisasi penting bagi pembentukan karakter anak dan beberapa contohnya yang sering sekali kita rasakan bagi keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat sekitar kita. Jadi untuk kesimpulannya, mengapa sosialisasi itu penting? Karena sosialisasi menjadi proses belajar untuk memahami diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat di sekitar kita. Dan sosialisasi ini juga menjadi fondasi untuk membentuk identitas dan karakter seseorang. Itulah tadi presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum